Untuk selanjutnya, pembicara ketiga, Insinyur Kristanti Ambar Puspitasari, Bu Ita. Bu Ita adalah Associate Professor dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Jaminan Mutu Pendidikan, sebelumnya juga sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Banyak publikasi yang sudah beliau terbitkan. Topik-topiknya biasanya berkenaan dengan kesiapan dan keberhasilan mahasiswa pada sistem pendidikan jarak jauh serta tentu saja dalam bidang sistem jaminan kualitas. Topik yang akan disampaikan oleh Bu Ita pada kesempatan ini adalah penjaminan mutu di Universitas Terbuka. Bu Ita memiliki waktu 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan materinya. Nanti saya akan mengingatkan 2 menit sebelum waktu berakhir. Untuk itu Bu Ita dipersilakan. Lupa terus. Terima kasih Bu Siti, Pak Sugiono, Pak Amin sudah menjelaskan tentang eksternal quality assurance dan juga dari sisi makronya ya tentang penjaminan mutu. Nah, saya akan menjelaskan dari sisi mikronya di Universitas Terbuka. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menyampaikan tentang penjaminan mutu di Universitas Terbuka. Ini adalah dapat diibaratkan sebagai jalan panjang untuk mencapai terbentuknya budaya mutu di perguruan tinggi. Nah, penjaminan mutu itu akan berhasil bila didukung oleh seorang leadership dari pimpinan perguruan tinggi itu sendiri dan komitmen bersama dari seluruh sivitas akademika. Dan UT sudah separuh umurnya itu striving for the better untuk mencapai quality tersebut. Next, Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang dimaksudkan? Mengapa diperlukan penjaminan mutu di perguruan tinggi? Setiap perguruan tinggi itu tentunya mempunyai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi untuk dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari stakeholdernya. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi, program studi harus melakukan penjaminan mutu untuk memastikan proses pembelajaran dan tata kelola terutama ya itu dapat memuaskan stakeholdernya baik itu mahasiswa dan orang tuanya, kemudian masyarakat, pengguna lulusan, industri, organisasi, instansi dan sebagainya, kemudian tentu saja pemerintah dan UT sebagai PJJ tentunya ingin diakui oleh organisasi PJJ di dunia bahwa memang UT itu sudah melaksanakan menyelenggarakan PJJ sesuai dengan standar penyelenggaraan PJJ di tingkat internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas operasional pembelajaran di UT itu mungkin agak berbeda ya dengan di perguruan tinggi lain. Jadi dimulai dari pengembangan program dan kurikulum, kemudian menghasilkan rancangan mata kuliah yang berisi analisis kompetensi dan garis besar pengembangan program pembelajaran dan kemudian menjadi untuk penulisan bahan ajar. Nah, nanti mahasiswa yang sudah registrasi dapat memperoleh bahan ajar tersebut. Sekarang juga sudah dalam bentuk digital. Kemudian dari bahan ajar tersebut dikembangkan menjadi kit tutorial yang kalau di universitas biasa itu mungkin RPS ya. Ini adalah rancangan aktivitas tutorial dan satuan acara tutorial yang nantinya digunakan untuk kegiatan layanan tutorial, di mana tutor-tutor tersebut telah direkrut dengan khusus dan dilatih serta mendapatkan pembekalan. Nah, kemudian dari bahan ajar tersebut dikembangkan menjadi soal-soal yang disimpan dalam bank soal sehingga dapat dirakit setiap saat diperlukan. Kemudian kalau untuk ujian tatap muka tentunya digandakan dan mahasiswa yang sudah membeli bahan ajar belajar secara mandiri menggunakan bahan ajar yang self-instruction dan self-content tersebut atau mengikuti juga tutorial dapat melaksanakan ujian dan bila sudah memenuhi syarat dapat dinyatakan lulus. Nah, Bapak Ibu sekalian, penjaminan mutu di UT untuk
melakukan penjaminan mutu dari proses panjang tersebut. Kalau di universitas biasa mungkin antara tadi disampaikan Pak Amin, antara yang mengajar, menulis soal dan memeriksa itu sama ya, tapi kalau di UT bisa berbeda. Nah, mulai 2001 kemudian ini sebetulnya ketuanya Pak Amin dulu, pembentukan Satgas Penjaminan Mutu untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu untuk UT. Tahun 2002 kita mengadopsi dari draft EEOU Quality Assurance Framework yang tadi dijelaskan Pak Amin. Kemudian 2003 dibentuk Pusmintas. Tahun 2010 EEOU merevisi Quality Assurance Framework-nya dan kemudian kita mengkombinasikannya, mengintegrasi dengan standar BNPB, dan kalau tidak salah waktu itu 2010 itu terbit SPM perguruan tinggi ya. Nah, kemudian juga ICDE Quality Checklist yang tadi disampaikan oleh Pak Amin terdiri dari proses produk dan manajemen. Kemudian sebetulnya tahun 2016 itu ada Permenristek Dikti nomor 62 dan 2018 kita mulai mengembangkan SPMI karena sebetulnya ingin menunggu SNPJJ tetapi waktu itu belum dapat diterbitkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah acuan penjaminan mutunya UT dimulai dari SK Rektor tahun 2002 tentang pembentukan tim implementasi sistem jaminan kualitas di UT yang sampai dengan Permendikbud yang terbaru nomor 3 tahun 2020. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nah, sebetulnya sistem penjaminan mutu di UT itu perkembangannya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tahun 2002 sampai 2012, kemudian 2012 sampai 2020 dan mulai tahun 2020 ini. Nah, ini adalah pedoman Simintas tahun yang pertama kali yang dulu Pak Amin yang mengupayakan. Ini didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh secara menyeluruh. Jadi waktu itu pure kita itu hanya ingin melakukan standarisasi kualitas untuk PJJ-nya saja itu ya. Terutama maksudnya karena kita mempunyai waktu itu 33 kantor UT daerah yang harus memberikan layanan pembelajaran itu dari Aceh sampai Jayapura, itu standarnya harus disamakan. Nah, ini terdiri dari 9 komponen kualitas dan 107 pernyataan praktek baik atau sebetulnya mungkin bisa kita sebut standar. Nah, tahun 2012 kemudian ada revisi menjadi 10 komponen kualitas ditambah dengan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat mengimplementasikan semua standar ini kemudian kita mengembangkan prosedur-prosedur kerja. Ini sesuai dengan pada saat itu kita sudah mengadopsi atau menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 sehingga untuk menerjemahkan kebijakan, peraturan dan pedoman kualitas tersebut menjadi dapat diterapkan, kita menggunakan prosedur petunjuk kerja dan form-form rekaman kerja yang digunakan untuk mencatat semua hasil kegiatan. Contohnya untuk prosedur pengembangan bahan ajar ada itu format, ada kriteria penulis, penelaah, pakar bahan ajar, ada petunjuk kerja penulis dan penelaah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan bahwa semua proses atau kegiatan aktivitas operasional pembelajaran yang sangat kompleks tadi berjalan dengan lancar, maka PDCA itu menjadi pegangan kami. Jadi pertama-tama itu perencanaannya harus sangat bagus, dari mulai mennya, SDM-nya itu harus memenuhi syarat kompetensinya, kecukupannya, kemudian materialsnya, kebijakan, peraturan, pedoman, prosedur, bahan baku, kemudian metodenya, anggarannya harus mencukupi, dan machines ini termasuk infrastruktur ICT yang menjadi backbone kami itu memang dibangun sejak lama, sejak UT berdiri untuk bisa mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional pembelajaran di UT. Nah, kemudian kita melaksanakan tugas itu harus sesuai dengan prosedur, aturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian harus dimonitor pekerjaannya untuk mengevaluasi ketercapaian targetnya, mutu hasil pekerjaannya, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan sebagainya, termasuk apa sih yang mungkin bisa menjadi peluang peningkatan gitu.
Nah, ini kita secara rutin melakukan internal audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai tindak lanjut tentunya dilakukan RTM untuk membahas perbaikan-perbaikan apa yang dapat dilakukan. Nah, ini adalah contoh penjaminan mutu proses belajar mahasiswa di UT. Dari tadi Pak Amin menyampaikan registrasi dan sebetulnya ada satu edukasi kesiapan belajar mahasiswa yang tadi belum disampaikan oleh Pak Amin. Proses belajarnya sendiri menggunakan bahan ajar yang self-instruction dan self-contained secara mandiri. Bisa juga mengikuti proses bantuan belajar, tutorial, kemudian ada assessment dan kemudian ada proses penetapan kelulusan. Nah, misalnya di proses semuanya ini ada prosedur atau dokumen-dokumen yang diwajibkan. Ini di samping infrastruktur ya. Itu adalah misalnya kita ada prosedur pengembangan bahan ujian, prosedur penyiapan naskah ujian, prosedur pelaksanaan ujian, kemudian prosedur pemeriksaan hasil ujian dan pengolahan nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pembelajaran online karena sebetulnya dulunya kan UT itu berangkatnya dari tradisional PJJ, tapi kemudian sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan adanya internet tahun 98, kemudian semakin berkembang, tadinya hanya opsional, ternyata kemarin waktu outbreak pandemi itu kami harus menyelenggarakan ribuan kelas, belasan ribu kelas atau mungkin puluhan ya secara paralel di seluruh Indonesia dengan menggunakan web, tutorial berbasis web. Nah, untuk memastikan bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan kualitasnya, standarnya, maka kita benar-benar mengacu pada plan do, check and action. Misalnya dimulai dari seleksi dan pelatihan tutor, kemudian penyusunan ke tutorial yang terdiri dari ratsat, visi-visi tugas, kemudian penyusunan bahan tutor itu adalah materi minimal yang standar minimal yang disediakan untuk tutorial. Itu misalnya harus ada perkenalannya, penyapaan kepada mahasiswa, motivasi, kemudian ada penjelasan tentang CP mata kuliahnya. Ada materi inisiasi itu adalah materi untuk men-trigger supaya mahasiswa itu termotivasi untuk belajar dan ada arah untuk belajar. Kemudian ada diskusi online-nya, ada tugas, ada latihan formatif. Nah, ini adalah standar yang harus ada. Tentu saja tutor dapat menambahkan materi-materi pengayaan. Kemudian pembentukan master kelas, karena ada kelas-kelas mata kuliah itu yang bisa terdiri dari puluhan kelas paralel gitu ya, sehingga diperlukan standar materi tutorial yang kemudian bisa disempurnakan oleh masing-masing tutor. Itu Bapak Ibu sekalian, dunia seperti apa, ceknya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, untuk penilaian eksternal tentu saja yang paling diprioritaskan adalah penilaian dari Ban PT mengenai standar dari penjaminan mutu di program studi dan di perguruan tinggi. Kemudian juga UT sebagai PTJJ tentunya harus mematuhi standar-standar penyelenggaraan PJJ di tingkat dunia, terutama dalam kalau ICDE itu mereka benar-benar sangat serius mengevaluasi ya, menilai kita prinsip-prinsip PTJJ, proses pembelajaran dan bantuan belajar. Tahun lalu mereka ke Manado, ke ke Palembang, ke Surakarta dan sebagainya, khusus untuk mewawancarai mahasiswa. Apakah benar yang kami ceritakan dalam self-evaluation report itu memang dirasakan oleh mahasiswa dan tutor dan penulis modul dan sebagainya. Kemudian ISO itu sangat penting buat kami untuk menstandarkan sistem manajemen mutu kami ya, dari seluruh tanah air, dari sekarang ini kita mempunyai 39 kantor di daerah dan seluruh unit-unit operasional itu semuanya harus mematuhi standar yang sudah ditetapkan, dan tentu saja itu semuanya dimaksudkan untuk mendapatkan atau peningkatan secara berkelanjutan itu harus dilakukan, dan
nantinya itu berujung pada kepuasan dari pengguna. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2020 dengan tadi saya sampaikan bahwa 2016 itu diterbitkan Permendikti nomor 62 yang menyatakan bahwa SPM Dikti atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi itu didasarkan pada SPMI, terdiri dari SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang sebetulnya itu nanti muaranya itu ke terbentuknya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi dan program studi. Nah, ini adalah standar pendidikan tinggi yang menjadi acuan dari SPMI yang sekarang terbaru nomor 3 ya, SN Dikti, dan standar dikti dari masing-masing perguruan tinggi itu harus menjadi acuan, standar acuan dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran di setiap program studi dan perguruan tinggi. Nah, standar dikti masing-masing perguruan tinggi itu harus melampaui SN Dikti. Jadi SN Dikti itu adalah standar minimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu diterbitkannya SNPJJ yang sampai sekarang kelihatannya masih belum final, kami mengacu kepada SPMI yang dikeluarkan oleh Direktorat Wilmawa tahun 2018. Di sini ada tentang SPMI untuk pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan PJJ. Bapak Ibu sekalian, ada standar-standar khusus yang disebutkan di dalam buku tersebut yang harus dimiliki oleh PJJ. Misalnya standar kompetensi lulusan, itu harus ada standar khusus untuk standar penyiapan peserta PJJ. Jadi mahasiswa dilatih dulu agar memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara mandiri, dan memang mempunyai tanggung jawab untuk mencapai capaian pembelajarannya. Jadi tidak belajar tanpa arah begitu ya. Nah, kemudian standar pembelajarannya itu tidak ada perbedaan sama sekali dengan standar pembelajaran di pendidikan akademik lainnya. Ada kurikulum, ada kalender akademik, ada silabus, RPS, ada evaluasi, dan sebagainya. Standar proses pembelajaran ada yang khusus untuk PJJ, itu dari pemantauan proses pembelajaran melalui TIK, penyediaan media pembelajaran berbasis TIK, sampai dengan pembimbingan tugas akhir yang sebetulnya semuanya ini sudah dilakukan. Kemudian standar penilaian pembelajaran, ya ini yang paling banyak, ada standar khusus perencanaan pembelajaran. Sebetulnya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan di non-PJJ. Ini saya lewat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Permendikti Dikti 62 tersebut, siklus SPMI itu sebetulnya mirip sih ya dengan PDCA. PPEPP yaitu perencanaan, pelaksanaan standarnya. Jadi kita itu pertama-tama harus menyusun dulu standar diktinya UT atau perguruan tinggi gitu ya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasinya melalui MONEF dan AMI, audit mutu internal, kemudian pengendaliannya seperti apa, tindak lanjutnya, dan yang paling penting itu di sini perbaikannya itu seperti apa yang direncanakan untuk sampai terjadinya continuous quality improvement. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Pak Amin bahwa sebetulnya kita itu secara terus-menerus mengkaji sistem quality assurance yang terbaik yang bisa mengkombinasikan antara BAN-PT dengan kebutuhan PJJ itu apa sih gitu ya. Nah, kita selain EEOU itu juga mempelajari juga Quality Assurance Toolkit yang dikeluarkan oleh Commonwealth of Learning. Kalau tadi Pak Amin MUX ya yang tahun 2016, ini tahun 2009 for Distance Higher Education Institution and Programs. Kemudian untuk self-assessment kita menggunakan juga EATU atau European Association for Distance Teaching Universities. Nah, kalau untuk ini biasanya untuk yang ekonomi bisnis begitu ya. Nah, ini EATU tuh persis sama dengan yang ICDE. Jadi dinilainya itu dari strategic manajemennya, kita mengevaluasi diri seperti apa, kurikulum desain kita itu seperti apa, apakah sudah benchmarkingnya itu sudah bagus atau apa yang masih harus tingkatkan, course desainnya seperti apa, course delivery-nya, staff support dan student support. Nah,
Bapak Ibu sekalian, untuk SPME tentu saja senternya itu adalah BANPT ya sebagai lembaga akreditasi nasional kita. Kemudian tentu saja sampai sekarang ICDI kami masih karena ICDI itu fokus pada proses pembelajaran dan layanan bantuan belajar, maka kami masih selalu meminta ICDI untuk mereview kualitas proses pembelajaran di UT 3 tahun sekali. Yang terakhir kemarin tahun 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian, ISO 27001 karena ICT itu adalah backbone-nya UT, maka perlu ada sertifikasi untuk keamanan data dan informasi. Nah, ini kami mengadopsi ini. Dan yang tadinya kami mengadopsi atau mengimplementasikan ISO 9001 atau sistem manajemen mutu, kita sekarang sedang belajar untuk ISO 27001 atau sistem manajemen untuk organisasi pendidikan. EEOU itu sekarang sedang menyusun quality assurance accreditation ya, sebetulnya accreditation tool nantinya untuk dapat mengakreditasi open universities terutama di Asia dulu. Nah, ini sebetulnya Pak Ojat sebagai Rektor UT menjadi anggota di tim ini. Kita juga nanti ingin mencoba kemudian International Accreditation Organization terus yang sudah banyak mengakreditasi baik itu perguruan tinggi maupun program online, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Amin tentang European Network for Quality Assurance. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua upaya tersebut sebetulnya tujuannya itu adalah bagaimana membentuk atau menciptakan budaya mutu di kalangan program studi dan perguruan tinggi sehingga semua sivitas akademika itu mempunyai pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku yang berdasarkan pada standar dikti. Nah, ada satu quotation yang menurut saya bagus ya. Quality means doing it right when no one is looking. Jadi kalau semua orang sudah melakukan pekerjaannya, tugasnya berdasarkan standar atau justru melampaui standar dan sesuai aturan yang berlaku, maka mungkin suatu saat tidak diperlukan lagi lembaga penjaminan mutu barangkali ya. Karena semua orang sudah berbuat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Itu saja sajian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita sudah menyampaikan berkenaan dengan penjaminan mutu di Universitas Terbuka. Bu Ita sudah menjelaskan berbagai aktivitas operasional pembelajaran di UT, kemudian perkembangan sistem penjaminan mutu di UT juga seperti apa, acuan penjaminan, sistem jaminan kualitas di mana plan, do, check, and action itu terus dilakukan, baik itu untuk penjaminan mutu internal maupun untuk penjaminan mutu eksternal. Ya, tadi saya ulangi lagi quote-nya yang disampaikan oleh Bu Ita, yaitu quality means doing it right when no one is looking. Jadi mudah-mudahan budaya mutu itu akan menyebar di semua lapisan, baik di perguruan tinggi maupun di program studi. Itulah kita sudah mendengarkan 3 pembicara yang semua berkaitan dengan bagaimana melakukan penjaminan mutu terhadap pembelajaran online. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para peserta, silahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui chatroom atau fitur My Question. Pertanyaan yang terpilih